Master, saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan para master. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah bahwa mulai hari ini kita akan sharing, kumpul-kumpul dan bercerita tentang scale up sebentar lagi dari Bu Ida. Oke, sebelum saya mulai, saya mau tanya kepada Abah Zainal dulu. Abah Zainal ikut ini tertariknya apa sih? Berapa banyak kumpul-kumpul aja hanya ingin ngetes saya aja. Silaturahmi. Iya, Menimba ilmu. iya, silakan. Cuma cocok. Cocok ya? Iya. Oh ya, wis. Jadi saya menimba ilmu aja, Mas. Oke. Terus apa yang saya dengung-dengungkan itu power dan force. Power dan force. Jadi saya nggak ngisi materi, tapi hanya praktek di sini. Nanti yang ngisi adalah Bu Ida. Untuk itu saya mau tanya, apakah para master ini tahu tentang power dan force itu? Gimana Mas Yasera? Kalau power dari Mas Pak Edi sharingnya, Iya. itu orang yang bisa mengelola emosinya, jadi bisa dia menanggapi permasalahan dengan santai, damai, tanpa konflik. Iya. Dan kalau force itu kebalikannya, dia yang seringnya menuntut harus begini. Oke, terima kasih kepada Master Yasera. Saya harapkan tadi jam 9:30 sudah datang, tapi sampai sekarang nggak datang. Ini hanya karena ya itulah seperti itu karakter dari Indonesia. Kalau kita gratis, ini kan bayarnya hanya makan sama bayarin itu ya. Kalau kita gratis, itu biasanya seperti itu Pak. Powernya nggak ada. Tapi kalau kita harus bayar 1 juta, 2 juta, bahkan sampai 10 juta, itu datangnya cepat Pak, seperti itu. Makanya saya tetap positif aja. Untuk itu saya mau tanya lagi kepada Mas Elang, kok tertarik ke sini? Yang dulu-dulu yang gratis saja nggak datang, ini kok berbayar 100.000 datang? Monggo silahkan. Terus, iya. Kalau kemarin sebenarnya yang di Kampung Moci mau datang, Iya. cuman kebetulan di warung juga lagi baru rame-ramenya lah, belum bisa ditinggal. Sekarang ada kesempatan datang, ya datang. Iya. Mau bayar mau enggak, ya kalau emang niatnya mau datang aja sih Pak. Ya ini sebenarnya acara insidental Pak. GC itu 2 bulan sekali, tapi entah kenapa dalam 1 bulan ini sudah 4 kali ya Pak Yono ya, 4 kali di jadwal 2 bulan sekali, 4 kali ini yang keempat ini dalam bulan Februari, karena tertarik untuk mengikuti scale up bisnis yang 4 hari harus diperas, diringkas untuk 2 jam ini, ikut pelatihan 2 jam ini scale up bisnis, yaitu salah satunya adalah mindset itu hipnoterapi. Jadi semua ilmu kehidupan bisnis itu berperan penting pada hipnoterapi itu Pak. Bahwa hipnotis itu aja mempengaruhi, saya juga terpengaruhi hipnotis dari Pak Yono ini untuk mengadakan acara seperti ini. Makanya sebenarnya saya mau bermain-main dulu, tapi ini pesertanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah masih kurang, gimana Pak Yono? Oke, untuk mengisi acara saya testimoni dulu ya Pak Zainal. Apa sih kok kenapa tertarik dengan acara scale up ini, acara ini? Apakah kumpul-kumpul aja bagaimana? Silakan Mas Elang untuk kasih testimoni apa yang akan diharapkan dari acara ini. Oh iya. Iya. Pertama yang diharapkan sih nambah silaturahmi dulu. Silaturahmi seperti apa, dan nanti kalau untuk materi kita akan coba lihatlah sejauh mana bisa diaplikasikan ke kita, atau sekedar sharing atau sekedar apa. Kebetulan kalau coach dari Abi Darwis sih banyak melihat dari teman-teman sebelumnya gitu. Teman-teman dulu, teman-teman yang di Facebook, teman-teman di sahabat komunitas kan ada yang dari beliau, saya suka mention Abi Darwis atau
siapa ya, satu lagi yang di Malang itu grounded business itu. Iya. Nah itu juga sering kan model-model seperti itu. Ya kita pengen tahu aja, kita lihat seperti apa modelnya gitu kan, applicable atau enggak gitu kan. Kira-kira bisa atau enggak. Selain itu ya nambah silaturahmi juga yang diharapkan. Itu aja sih Pak. Iya. Untuk mengisi kekosongan ini nanti kan saya ada pembukaan ya Pak. Saya mohon kepada Abah Zainal untuk ngisi sebentar Pak tentang properti, karena properti itu penting gitu ya. Silakan Abah Zainal ke sini untuk ngisi sebentar. Soalnya ini setelah nanti pada kumpul semua baru saya mulai bermain sebentar, terus akhirnya ngisi acara. Belum Pak? Monggo Pak. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Pulpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulpen saya mau satu ya. Mau satu. Inti bisnis, semua bisnis itu sebetulnya properti. Restoran, hotel, perumahan itu properti. Nah inti properti adalah tanah. Jadi kalau misalnya seseorang mempunyai tanah yang sangat luas, itu sangat membantu kekayaan. Karena tanah itu begitu cepat kenaikannya dibandingkan bahan bangunan. Karena alasannya sederhana, karena tanah itu tidak lagi dibikin oleh Tuhan. Itu sederhana alasannya. Jadi karena Tuhan menghentikan membuat tanah, akhirnya tanah cepat melambung. Itu dari zaman kapanpun seperti itu. Sedangkan bangunan itu di mana-mana sama. Anda membangun di tanah yang sangat desa, nah, nilai bangunannya sama. Yang membedakan rumah atau bangunan itu mahal itu karena lokasi. Makanya dulu ada istilah ya, location. Jadi kalau kamu mau membeli tanah, lokasi. Meskipun ini sudah mulai dipatahkan oleh Ciputra, oleh siapa saja pengusaha-pengusaha besar. Dia mempunyai lokasi yang jauh dari keramaian, tapi dia bikin jalan menuju misalnya ke tol dan sebagainya, sehingga apa? Tanah itu menjadi sangat berharga. Orang kaya pasti punya properti. Dan ukuran orang kaya dan tidaknya itu sebetulnya di properti. Sebanyak mana dia mempunyai tanah. Seperti katakanlah sinilah, mungkin dulu 1 meternya sekitar 500-300, tapi setelah di mana-mana dibangun properti, harganya bisa naik sampai 3 juta. Dan itu terus akan berkembang. Makanya kalau orang menguasai dunia properti, itu akan tahu bahwa tanah kamu ini sebetulnya punya nilai besar apa enggak. Ya katakanlah dulu misalnya Mas Haji Yono beli ini, mungkin sekitar 2 miliar, 3 miliar keseluruhan tanah ya dengan bangunannya. Tapi teori tanah itu setiap 5 tahun naik 100%. Itu karakter. Jadi kalau Anda beli rumah di perumahan misalnya
150 juta. Sekarang ini kan rumah sederhana 150 juta. Anda beli 5 tahun lagi jadi 300. Bahkan dari pengalaman konsumen saya di tahun 2005, beli di saya 36 juta, tipe 36. Kemarin ketemu Lurah Mintaragen, Pak Jenal, rumah saya 250 juta harganya. Artinya selama 15 tahun kenaikannya hampir 1000%. Itulah dahsyatnya tanah atau properti. Maka oleh karena itu orang rame-rame pada tertarik di dunia properti. Tapi sebetulnya gini, properti ini ya rumah makan juga properti, pendidikan juga properti. Ketika rumah makan itu menguasai tanahnya, artinya memilikinya. Tapi kalau dia masih sewa, dia nggak ada apa-apanya. Karena apa? Sewa itu saben tahun itu naik, dan kita tidak mampu. Seperti saya pernah punya rumah makan Padang 2, itu saben tahun naik, sehingga saya tidak bisa membayarnya. Jadi itulah pentingnya penguasaan seseorang tentang properti. Ya, ya. Dan kebetulan properti ini banyak tertarik, dan tahun-tahun ini saya sudah nyarankan teman jangan terjun di properti tahun-tahun ini. Karena maaf, sejak Pak Jokowi menjadi presiden, kenaikan pertumbuhan ekonominya gak banyak berubah, dan itu berkaitan dengan properti. Jadi kalau misalnya pertumbuhan ekonominya nggak berubah, bahkan melesat, properti pasti hancur. Makanya ketika Mas Haji Amin minta nasihat saya, Pak Jenal, saya mau terjun ke properti, kalau bisa sih jangan saat sekarang loh ya. Tapi kalau sampai mau fokus, ya monggo silahkan. Apalagi dengan dibarengi kemarin maaf pandemi. Saya di properti itu hanya sebagai marketing, dan saya sudah menjual 1.400 unit, dan saya kira Jawa Tengah nggak ada orang, ya jarang seperti saya penjualan propertinya. Itu bukan berarti saya itu hebat, enggak, tapi karena saya menguasai ilmu properti. Kemarin saya sarankan sama Mas Haji Amin, syaratnya gimana? Ilmu yang didapatkan dari Gucci, dia kan bayar 8 juta kalau nggak salah, tapi 2 anaknya ikut. Saya bilang, kadang-kadang di kursus-kursus itu nggak mendalam Pak, karena Pak dia tidak menggunakan ilmu properti yang sebenarnya. Jadi hanya membakar untuk melaksanakan bisnis, dan itu salah. Jadi di properti ini ada persyaratan kalau mau membangun sebuah properti. Misalnya katakanlah kita akan membangun rumahan. Itu syaratnya itu satu, ada kecamatan yang letaknya sekitar 1 kilometer, jangan jauh-jauh. Ada sekolah, jangan SD orangnya cuma 5-6. Tapi SMP paling nggak 40. Syukur-syukur ada kantor pemerintahan. Nah di situ kalau kita ambil 30% aja dari kantor-kantor itu, kita sudah mendapatkan calon konsumen. Nah ini sering dilupakan. Seperti dulu saya ketemu Mas Dul namanya ya. Mas Dul itu dulu waktu saya masarkan di Pacul, dia jadi arsiteknya. Dia karena sudah pinter nganggap itu properti itu gampang, dia bangun properti sekitar 2 hektar di Suradadi. Tapi letaknya itu jauh dari mana-mana. Akhirnya dia seperti kesulitan, dan saya silaturahmi ke sana. Saya bilang, dulu sudah laku berapa dulu selama 2 tahun? 12. Yang sudah dibangun 30. Di properti ini gini karakternya. Kalau semakin lambat kita menjual properti, itu semakin hancur. Karena rata-rata pemilik properti itu menggunakan uang bank.
Sedangkan proyek saya yang Mutiara Wilis itu nggak pakai uang bank. Tanah sudah dibeli, dibebaskan sekitar 10 tahun yang lalu. Dulu belinya 50.000, sekarang dijual kepada konsumen 1 juta. Jumlah tanahnya sekitar 10 hektar. Nah terus bagaimana Pak Jalil untuk membiayai? Undang pemborong. Dan pemborong itu rebutan. Kenapa? Di tangan saya penjual setahun lebih sedikit itu sudah 145 unit, sedangkan yang lain itu sangat susah memasarkan rumah, sehingga pemborong sangat suka. Dan saya kan sebagai marketing juga sebagai konsultan. Misalnya tadi orang datang ke rumah saya, Pak Jenal, saya diterima kreditnya 120, anak saya putus asa, nggak mendapatkan full kredit ya, full kreditnya kan 140. Jadi saya harus neboki 20 juta, bagaimana Pak Jalil? Menurut saya diterima. Terus cari duitnya gimana? Untuk 20 juta ngosek. Caranya bagaimana supaya dapat ditutup? Karena apa? Itu kesempatan mendapatkan rumah. Sudah 2 kali ke rumah. Akhirnya saya sarankan besok ke bank dan temui aja gitu. Saya kira itu aja dulu, saya kira nanti kapan-kapan lain. Ya. Terima kasih kepada Bapak Zainal. Silakan, mohon para sahabat master aplaus untuk Bapak Zainal, silakan. Oke, terima kasih. Sebelum masih menunggu Bu Ida, saya perkenalkan dulu. Tadi belum kenalan ya. Nama saya Edigu tepatnya. Saya dulu mulai bisnis tahun 2008. Dalam perjalanannya saya buka rumah makan, buka rental mobil, buka alat kesehatan dan lain-lain. Nanti tidak fokus, palu gada seperti itu. Akhirnya sekarang saya menemukan sebuah toko yang membangkitkan saya untuk meraih cita-cita saya sampai sebesar-besarnya gitu Pak. Makanya di dalam bisnis ini kita ada ilmu power dan force yang saya selalu cenderungkan itu. Kekuatan saya adalah di power. Power itu adalah kita tenang, kita damai, tidak usah ngotot seperti itu. Makanya para master, sahabat master datang ke sini mesti ini adalah skenario dari Tuhan Yang Maha Esa. Bukan kebetulan, ini adalah skenario yang benar-benar dicatat, diatur oleh Gusti Allah melalui Suhuyono ini. Begitu Suhuyono dengan antusias sekali untuk mengagendakan acara ini. Ini karena Allah sudah mengatur semuanya. Makanya sahabat master ini adalah pilihan terbaik. Last one terakhir ini adalah Mas Nurul. Langsung ikut, saya tertarik seperti ini. Kebetulan ini sudah datang. Agar kita fokus, orangnya benar-benar fokus apa tidak, saya ingin membuktikan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, mohon bapak-bapak nanti kumpul sini Pak, silakan Pak. Nanti saya akan mendorong Pak, mendorong bahwa Anda itu nanti 1 melawan 10 itu kuat apa enggak. Ini adalah membuktikan bahwa kita harus punya power mindset kita. Oh, silahkan Pak, sini Pak. Sini saya dorong. Ya semua. Sini cukup. Sudah pernah praktek kayak gini ya Pak Marto? Belum ya? Ini adalah kekuatan power kita, bahwa kita itu punya kekuatan yang sangat. Silakan Pak. Jaga di belakang, malah di belakang. Maksudnya tahu bahwa kita itu punya kekuatan. Kita tidak usah punya kekuatan, tapi kita itu yang tenang. Tapi yang di sini ini menahan, tapi ngotot. Sini menahan tapi ngotot, itu ya, emosi, energi negatifnya banyak.
menahan aja, tapi ngotot Pak, jangan tenang kok. Lah saya yang tenang itu. Paham ya, paham ya? Pak Zainal paham Pak? Kita harus emosi, Pak Zainal orang sabar. Wah, ini di belakang aja wis. Maksudnya ini membuktikan ini pelatihan ini maksud saya kita itu bisa tenang apa enggak kan gitu ya. Tidak pakai apa-apa. Itu udah pernah pelatihan ini belum sih? Belum ya Mas Rol? Belum ya. Oh Pak, dorong Pak. Yang semangat Pak. Ini Pak maju Pak. Nah. Saya dorong. Bukan. Yang ini nahan. Oh saya nahan. Nahan saya yang dorong, tapi dengan energi negatif saya mangkel lah gitu ya. Kita itu dulu. Udah ya, tahan ya. Hah? Apa? Oh iya. Oke ya. Kan udah ada video syuting Bapak. Ini nanti syuting. Ini maksudnya bisnis kita itu kuat apa enggak itu loh, seperti itu. Kita bisa mengalahkan 10 orang, 1 orang kayak gitu ya. Ya, tahan tapi jangan dorong. Tahan tapi kaku emosional gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nahan. Jangan bukan dorong. Nahan, ngototan kesel ya gitu. Nahan aja. Jangan ketawa, nahan aja Pak, jangan dorong Pak. Nahan ya. Oke, ini. Nahan dulu. Nahan, saya membayangkan saya bahagia ini. Ini masih ada yang belum loh, masih ada damai ngotot itu loh. Kemarin waktu di Harbor bisa. Udah. Ini kan nahan Pak. Coba sekali lagi jangan di depan Pak. Ini kayak serius ini. Jangan kayak gitu Pak, kayak gitu aja. Oke. Ya, pokoknya emosi saya yang biasa aja. Katanya itu nahan. Iya nahan aja. Iya nahan. Bukan dorong. Masa di coba ini tadi masih ini mau apa? Kebanyakan Pak, 3 orang Pak. Harusnya bisa ini harusnya bisa ini. Harusnya kayak gini. Tapi ngotot Pak, harusnya kayak gini tadi. Enggak, tadi bawahnya ini tadi harusnya maksudnya itu dengan kekuatan otot tadi betul. Oke Pak, tadi yang dirasakan apa? Ada tekanan yang sangat kuat. Ya maksudnya itu, maksudnya ada tekanan yang sangat kuat sekali. Artinya kalau kita tenang, kita bahagia itu semuanya kalahkan seperti itu. Begitu Mas Beni, gimana Mas Beni?
Gimana? Oh iya. Tapi memang benar ya. Kalau kita ngotot, ya kalau kita ngotot kalah itu ya. Bisnis sama kayak gitu. Betul ya, Pak Channel? Ya, tadi yang pertama itu Pak Sumarto, Pak Yono, ini ada kekuatan karena dia tenang itu loh. Tenang lawannya jelas kalah, Pak. Maksudnya ini diibaratkan saya tenang, yang sana itu yang otot itu loh, pakai kekuatan otot gitu. Oke, itu power seperti itu. Sekarang apa namanya agar benar-benar sini fokus, ini ditali di pulpen, Pak. Seperti ini. Ya pakai itu bisa. Iya bisa. Oh ya, Oke, sekarang itu udah clear ya, udah clear ya. Maksudnya apa namanya, kalau kita mau usaha itu yang tenang ya gitu, fokus. Ini siapa ini? Adinya. Oh, anaknya Pak Amin. Pak Aminnya belum datang. Oh, ya nggak apa-apa. Tapi saya ngotot, ya kemeringet. Iya, itu ada 2 orang pakai power. Saya bingung. Udah pernah pelatih kayak gini enggak, kan? Yang tadi antara power dan force. Enggak juga. Itu yang kemarin itu umur 70 tahun perempuan dorong, sama pesertanya itu dokter spesialis, gede 10 orang. Ya yang dokter spesialis kalah itu karena dia tergantung ini emosi. Jadi tidak semakin matang atau tidak. Tapi kalau dia kondisi emosinya turun ya jelas kalah lah, seperti itu. Ini Abah Channel kan dari sana ke sini punya kekuatan. Dia capek apa? Ya enggak, begitu ya, Bah? Punya kekuatan. Sudah siap semua? Bahwa ini nanti rencananya ada materi dari Bu Ida tentang scale up ya, Bu Ida. Yang pada dari Coach Abi Darwis diperes jadi sampai selesai 3:30 sore. Iya, 3:30 kan asar. Oke, sekarang gini ya. Udah pernah praktek kayak gini belum? Belum ya. Ini untuk membuktikan bahwa alam semesta itu bergerak gitu loh, bergerak, dan apa yang kita pikirkan itu terjadi seperti itu. Jadi ini pas saat saya dapat dari ilmu fisika pas SMA dulu. Waktu itu guru saya studi banding di IPS, terus setelah itu setiap mau pelajaran suruh main-main dulu, Pak, seperti anak kecil, barulah ketemu pelajaran. Makanya apa namanya, agar kita enjoy dalam menerima materi dari Bu Ida, kita bermain-main dulu lah, kita lainnya seperti anak-anak kecil lah ya, gitu ya, Pak. Yuk mulai, Bu Ida ikut. Pakai itu bisa, pakai ini bisa. Ini kita tidak harus pakai pulpen, kita tetap otak kanan yang main ya, Pak. Pak Channel juga mengikuti.
Itu ada ada tali. Ini ada tali, Pak. Ini ada tali di sini, Pak. Ini kan berat, Pak. Nggak apa-apa. Ini ya, ikuti ya. Maksudnya ini karena semua bareng kita ikuti. Diam ya. Perintahkan pikiran Anda. Fokus, perintahkan pikiran Anda bahwa kalau jika ini bendanya diam, berarti yang datang ke sini hanya ingin hadir saja, tidak mau menerima materi. Tapi ini bergerak sesuai dengan perintahnya, pikirannya, berarti dia mau mengikuti materi dari Bu Ida. Masukkan ke pikiran bawah sadar dan dicatat di dalam pikiran bawah sadar. Oke, mulai ya. Sekarang saya perintahkan. Iya, maksudnya saya ingin tahu berarti pikirannya masih di rumah, nggak di sini. Jadi ke fokus pikirannya di sini. Kalau sudah datang ke sini, pikirannya di sini. Jadi nanti fokus mendengarkan dari Bu Ida. Iya. Kalau fokus bergerak, makanya kan ini karena saya tuntun sekarang perintahkan benda ini untuk muter, tapi tangan diam aja ya, tangan diam aja. Untuk muter. Nah itu. Tangannya diam aja, tangannya diam aja. Pak Hendra lihat itu. Enggak, Pak Hendra lihat itu, Pak. Yang agak tinggi, Pak. Tangannya diam aja. Kita yang merintahkan, Pak. Ya. Itu kalau kita pakai fokus otak kanan, ya muter cepat ini. Ya masing-masing orang beda-beda. Saya pengen tahu karakter seseorang tersebut, dia benar sungguh-sungguh datang ke sini untuk belajar atau untuk hanya kumpul-kumpul aja, atau hanya untuk ngetes saja seperti itu. Karena yang ini sih teman-teman sendiri, jadi biar serius gitu, Pak. Ini udah muter semua, walaupun sedikit udah muter semua. Sekarang ganti. Berhenti dulu, maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Tangannya diam aja, yang merintahkan pikiran kita maju mundur, maju mundur. Maju mundur, mundur. Udah maju mundur semua ya, udah bergerak semua. Oke, sekarang kita geser kanan kiri, geser kanan kiri, geser kanan kiri. Diam aja, geser kanan kiri. Geser ya, walaupun sedikit geser. Ya, udah merasakan semua ya. Oke, maksudnya, oke selesai. Sekarang maksud saya artinya gini, kalau kita mau ikut workshop yang Bu Ida ini, kita tuh fokus, Pak. Mulai sekarang apa yang kita keluarkan, kata-kata kita itu harus dimaknai dengan positif, harus hati-hati. Makanya jangan asal ceplos ya, Pak. Ini adalah kekuatan dari Pak Jiono, Pak, menyelenggarakan acara ini, Pak. Jadi semua oke, sekarang Bu Ida minta komentarnya bagaimana. Iya, maksudnya makna dari tadi. Coba. Ini Bu Ida pakai ini. Pakai ini. Oh iya, ini sekalian nih, Pak. Ini kakaknya ya. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Ini pengalaman pertama terus terang menggerakkan benda dengan pikiran dari sekian banyak pelatihan yang saya ikuti, dan surprise ya, ini membuktikan sebuah buku yang saya baca belakangan ini, yaitu Magnet Rezeki ya, bahwa apa yang bergerak di alam ini itu sebenarnya digerakkan dalam satu dunia yang bukan nyata gitu, dunia quantum kalau menurut Nasrullah. Dan ternyata benar bahwa pikiran itu akan menggerakkan
Iya. Benda-benda di luar diri kita. Iya. Ini sebuah pembuktian. Terima kasih Pak Edi. Jadi saya semakin yakin akan kekuatan pikiran. Iya, berarti ini teman-teman sahabat yang lain silakan, monggo. Sebentar aja. Silakan. Ini yang dari Jerman ya sekolahnya ya? Iya Pak. Nah, ini sekolahnya di Jerman ambil jurusan apa? Industri. Industri. Monggo silakan. Ya, ya. Walaupun tadi saya sebentar ngikutin tadi penjelasan dari Pak Edi, ya memang saya pernah ini sih mendengar dari yang Ustaz Nasrullah, terus kemudian tentang magnetis rezeki. Jadi memang semua itu tergantung dari pikiran kita. Jadi apapun yang kita pikirkan, baik positif maupun negatif, itu pasti akan reaksinya ke tubuh kita itu ada. Ya, ya seperti itu. Terima kasih pada Pak siapa namanya, Mas siapa namanya? Ardi. Ardi. Ya Mas Ardi, terima kasih atas testimoninya. Oke, sebelum Bu Ida dimulai, berarti ini nanti kalau Bu Ida sudah ngasih ilmu yang didapat dari Abi Darwis, ini berarti benar-benar fokus. Di sini tidak ada main HP sendiri, tidak ada pokoknya pikirannya di sini. Ini sebenarnya kalau berbayar ini adalah 8 juta Pak, senilai 8 juta. Coba jangan kalau ikut pelatihan di Coach Fahmi sama Abi Darwis mesti mahal seperti itu. Nah, maksudnya ini kenapa Bu Ida ditanamkan di sini? Yaitu tadi, kita ada kekuatan power dan force-nya. Suatu saat ini Bu Ida dulu orangnya itu masih di online ya, di online. Ini Bu Ida datang dulu, seolah-olah Bu Ida ini seperti Coach Fahmi atau Abi Darwis seperti itu. Scale up ini kan dari Coach Fahmi, terus diturunkan dari Abi Darwis kan begitu ya Bu Ida. Begitu. Clear ya Pak Yono? Oke, clear, oke. Mulai sekarang saya persilahkan kepada Bu Ida untuk siap-siap. Ini jam berapa ini? Lebih? Jam 11 lebih 3, kira-kira ada waktu 1 jam kurang untuk sholat duhur dulu. Oke, sekarang saya persilahkan ke Bu Ida. Dan semua sahabat master, saya mohon untuk benar-benar ini seolah-olah ini adalah Coach Abi Darwis. Ya, seolah-olah. Tapi ini adalah dari raganya Bu Ida. Raganya Bu Ida. Oke, silakan Bu Ida.